Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Ibu saudara, shalom. Berapa banyak yang percaya kalau kita ada di tempat ini masih bernafas semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bisa lambaikan tangannya. Maka layaklah kita kasih memberikan pujian tarian kita yang terbaik buat Tuhan. Siap menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari puji Dia. 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 Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Mari puji Dia, mari puji Dia, mari puji Dia. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Sama-sama nari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Mari puji Dia, mari puji Dia, mari puji Dia. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Sebab Allah kita dahsyat. Mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Kau dengar pujian umatmu Tuhan Yesus. Sama-sama ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yang menari. Sama-sama katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat.
Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Minggu lalu kita ingat dalam 3 pesan dalam inflasi. Yang pertama mau repot, yang kedua mau berpikir, mau mengatur keuangan, yang ketiga mau murah hati. Siapa yang masih ingat pesan minggu lalu? Ya, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam firman. Langsung saja poinnya, generosity versus selfishness. Atau kemurahan hati melawan keegoisan. Generosity artinya murah hati, seperti Bapa yang di surga adalah murah hati, atau egois seperti juga iblis yang egois. Nah, mari kita lihat poin pertama adalah generosity is remembered, selfishness is forgotten. Orang yang punya hati yang murah hati itu diingat, tetapi orang yang egois itu dilupakan. Baik, langsung kita buka dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Mari saya baca pelan-pelan, saya berharap saudara juga bisa mengikuti. Ada tukang jampi orang Yahudi. Ya, ini mahal loh, tukang jampi orang Yahudi berjalan berkeliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tukang jampi itu tukang sihir atau yang bermain-main sama mantra, dukun dan sejenisnya. Dan dia berkata, aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dan mereka datang ketemu orang kerasukan. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi mereka ada 7 orang. 7 orang ini anak dari seorang imam. Jadi mereka bukan anak orang biasa, tetapi anak imam bait Allah. Jadi mereka juga di gereja, tapi juga belajar ilmu-ilmu mantra dan sebagainya, ilmu-ilmu sihir dan sebagainya. Lalu ayat selanjutnya, ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu, siapakah kamu? Ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu, 1 orang menerpa mereka, 7 orang menggagahi mereka semua, mengalahkannya, sehingga 7 orang itu lari dari rumah orang yang kerasukan itu dengan telanjang dan luka-luka, dipermalukan sedemikian rupa. Ayat 17, lanjut aja 17. Hal itu diketahui seluruh penduduk Efesus dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya mengaku depan umum bahwa mereka juga ikut melakukan perbuatan-perbuatan jampi-jampi, sihir, jimat dan sebagainya. Lalu ayat 19, banyak juga melakukan sihir, melakukan kitab-kitab, membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak atau sekitar uang sekarang 19 miliar rupiah. Banyak sekali jimat, kitab, mantra. Saudara tahu yang mereka pakai itu adalah mantra-mantra kuno yang mungkin diperkirakan ada bisa mengontrol setan. Ritual-ritual pakai lilin dan sebagainya yang dikatakan dipegang orang Yahudi, sakti pasti. Yang menarik di sini adalah ayat ke-15. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Tapi kamu, siapa kamu? Saya lihat ayat ini dan sangat tertarik. Roh jahat berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Orang-orang yang egois seperti 7 orang anak Skewa ini, mereka jadi anak-anak imam di bait Allah. Mereka punya pengaruh. Lalu mereka juga jualan apa? Alat-alat sihir. Mau kaya nggak? Ini ada mantra nih, buku mantra nih. Ada keris nih ini.
Jualan keris. Saudara lihat, ada pemuka agama yang suka-suka seperti ini. Di Indonesia banyak loh. Saya kaget, bukan cuma agama seberang, ya agama Kristen ada. Saya kemarin lihat di TikTok, ada orang ngusir santet. Pakai dalam nama Yesus, pakai TikTok ke Swiss, tapi pakai jimat, pakai lonceng, teng, tong, teng. Ayo dalam nama Yesus, setannya keluar. Ayo mau muntah enggak? Wah, gitu. Ya ampun. Oh my goodness. Jadi mereka pakai itu untuk jualan untuk diri mereka sendiri. Tuhan diperdagangkan, setan juga diperdagangkan. Orang-orang seperti ini lebih sadis daripada setan. Setannya aja dijual. Betul ya saudara? Untuk kepentingan rekening pribadi mereka. Dan apa akibatnya orang-orang yang egois seperti ini? Tidak dikenal Tuhan dan tidak dikenal setan juga. Kasihan banget saudara. Di neraka nggak diterima, di surga juga nggak diterima. Of a selfishness people yang lihat semua untuk kantong diri sendiri. Saya percaya kita semua dikenal Tuhan tempat ini. Amin. Amin saudara. Tapi ini ayat luar biasa. Jadi kita ingat kembali. Apa itu? Poin pertama. Ferdi, poin pertama tadi. Generosity is remembered. Engkau akan diingat Tuhan. Ya, saya akan sebutkan orang-orang yang diingat Tuhan. Raja Daud memberikan persembahan luar biasa dan diingat Tuhan. Dikatakan Raja Daud memberikan emas dan perak yang cukup untuk seluruh pembangunan bait Allah. Sampai disalut semuanya. Nilainya nggak tahu berapa banyak, banyak sekali. Dikatakan nilai sekarang mungkin ada puluhan triliun yang diberikan Raja Daud untuk persiapan pembangunan bait Allah. Salomo, waktu dia datang kepada Tuhan, dia mempersembahkan 1000 ekor sapi. Ditulis 1000 ekor sapi. Dan itu diingat oleh Tuhan. Seorang wanita mempersembahkan minyak narwastu kepada Tuhan Yesus seharga 300 dinar. Diingat oleh Tuhan. Tetapi ada juga yang tulis janda memberikan 2 peser. Juga diingat sama Tuhan. Janda 2 peser itu 1 sen uang Romawi itu 2 peser. Jadi sangat-sangat kecil. Dan itu diingat. Kenapa? Tuhan ingat. Karena dia murah hati, pakai hati memberinya. Pakai hati. Saya ulang lagi ilustrasi saya bawa 2 tahun lalu. Alkitab mencatat bahwa janda 2 peser itu jelas tulis 2 peser. Tetapi orang kaya yang memberikan uang kepada rumah Tuhan itu tidak pernah dicatat berapa banyak pemberiannya. Karena ditulis sebagian, mereka memberikan sebagian daripada hasilnya. Ini adalah sebuah tisu. Kalau saya pecah jadi 2, ini sebagian enggak? Ini sebagian ya. Oke, ini dibagi 2. Saya pecah lagi. Ini sebagian enggak? Sebagian kan? Saya pecahkan lagi ini. Ini masih disebut sebagian. Masih sebagian dari tisu. Saya pecah lagi, saya pecah dan pecah. Nah, sisa segini. Saudara enggak kelihatan. Ini masih disebut sebagian enggak? Masih kan? Ini yang dikasih buat yang orang-orang kaya itu. Karena itu saya tantang saudara. Siapa yang masih ingat pemberian saudara bulan lalu di gereja ini? Waktu saudara kasih langsung 10.000 apa 5.000 ya Pak? Kenapa Anda lupa? Karena Anda memberikan sebagian.
Kadang-kadang Anda memberikan tanpa hati yang masuk di situ. Saudara mau diingat Tuhan, waktu kasih, pakai hatimu. Katakan amin. Bukan jumlahnya. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Waktu engkau kasih, diingat. Amin. Yang kedua, yuk masuk poin kedua. Kemurahan hati itu memberikan ucapan syukur, memberi syukur. Sifat gratitude, bersyukur. Sementara selfishness itu adalah menghakimi dan julid sama orang. Julid sama orang. Orang yang egois itu julid sama orang. Kita langsung lihat aja Yohanes 12 ayat 2 sampai 5. Yohanes 12 ayat 2 sampai 5. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Yesus makan di rumah Maria, Marta, Lazarus. Pasal 12, lihat pasal 11, coba pasal 11 ayat 1. Yohanes pasal 11 ayat 1, kita mundur satu pasal, di situ ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Jadi pasal 11 cerita Lazarus sakit, mati, lalu Tuhan Yesus bangkitkan. Amin. Lalu pasal 12, Yohanes 12 ayat 2, Lazarus ikut makan di situ. Ada Maria dan Marta. Lalu ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, meminyaki kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Dia nggak pakai kain, dia pakai rambutnya. Dia seka dengan rambutnya dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Why? Kenapa begitu mahal? Karena ada sikap gratitude, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang mati bangkit kembali. Katakan amin. Ada yang mati dalam kehidupanku, engkau bangkitkan kembali. Dan engkau berikan sikap syukur. Karena itu dia kasih yang mahal. Tetapi lihat, ada orang yang tidak melihat hal tersebut. Ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? 300 dinar itu upah 1 tahun kerja. Jadi kalau upah minimum 1 tahun kerja 1 bulan misalnya 4 juta, maka 300 dinar 4 kali 300. 4 kali 300, 4 juta kali 12, jadi 1 botol itu mungkin harganya sekitar 52 juta. 1 botol, dia bilang, kenapa uangnya tidak dijual, dikasih kepada orang-orang miskin? Nah ini pelajaran buat kita semua. Saya lihat, mendadak ada sebuah akun Instagram yang muatin tentang pendeta-pendeta yang kaya-kaya. Pernah saudara lihat? Pasti kalau orang Kristen pasti paling duluan. Pernah ya? Ada pendeta pakai jam, mewah jamnya. Lalu komennya saudara lihat. Jangan sampai ada yang di sini yang ngomong, kenapa jamnya nggak dijual, kasih ke orang miskin aja. Betul kan? Dan waktu saya baca itu saya ingat ayat ini. Ini yang komen kayak Yudas nih. Saya ingat Pastor Robert Morris dari Gateway Church, satu hari naik mobil bersama seorang pendeta dari luar negeri. Mereka bawa untuk keliling, lalu mereka lewat sebuah kompleks yang bagus di Texas, di Amerika. Lalu mereka lihat sebuah rumah yang bagus, mewah, rapi sekali, bersih, 2 lantai, ada tamannya. Dan pendeta yang bersama Pastor Robert Morris ini berkata, lihat rumah ini rumah siapa? Lalu Pastor Robert Morris berkata, oh itu rumah salah seorang pelayan gereja di gereja kita. Oh begitu. Lalu pendeta sebelahnya ini berkata, aduh coba rumah itu dijual dan dibagikan kepada orang miskin, pasti bahagia. Dan Robert Morris berkata kepada temannya, hamba Tuhan ini, dan berkata, kamu baru saja punya sikap seperti Yudas. Kamu suruh orang lain jual hartanya, kasih kepada orang miskin.
Dan Robert Morris berkata, saya tanya kepada kamu, apakah kamu sudah menjual rumahmu dan kasih kepada orang miskin? Langsung diam. Kebanyakan orang yang suka ngomong itu adalah orang yang egois, suka menghakimi, suka julid. Waktu saudara lihat orang diberkati, katakan puji Tuhan. Amin. Jangan julid. Dari mana hartanya? Uang jin dimakan setan. Apalagi? Oh, dia nyolong. Oh, warisan. Katakan puji Tuhan. Waktu engkau mulai nyinyir, Alkitab berkata itu karena engkau pahit dalam dirimu sendiri. Katakan amin. Ya, belajar untuk punya sikap generous. Dan bangsa ini penuh dengan sifat selfishness. Saya lihat kemarin ada sultan-sultan ya, kemarin di Instagram heboh. Dalam 1 minggu ditangkap semua. Dan dalam 1 minggu semua mencemooh habis, betul gak? Betapa penuh dengan kepahitan bangsa ini. Hati-hati, be generous. Tahukah saudara, Yudas itu, Tuhan kasih kesempatan selama bertahun-tahun Yudas itu dikasih pegang uang loh, uang kas. Bertahun-tahun, kenapa dia yang dikasih? Padahal Tuhan tahu dia yang akan mengkhianati. Karena bertahun-tahun Tuhan kasih dia kesempatan untuk tidak selfish atau egois. Tapi pada akhirnya dia jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Selama bertahun-tahun Tuhan kasih supaya dia kasih kesempatan. Oke, kita lanjutkan poin yang ketiga. Yuk cepat. Poin ketiga, generosity brings healing, selfishness bring curse. Kemurahan hati membawa kesembuhan, sementara orang yang egois itu menarik kutuk. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 21 sampai 23. 2 Raja-Raja 5 ayat 21 sampai 23. Ada seorang nabi bernama Elisa. Elisa ini hebat sekali waktu itu. Lalu ada seorang jenderal Naaman penyakit kusta. Lalu dia mau mencari Nabi Elisa supaya sembuh. Dan betul Nabi Elisa suruh dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan dia sembuh. Nanti kalau kita sempat ke Israel bersama-sama di tahun depan, kita bisa lihat sungai Yordan. Ketika lalu Naaman sudah sembuh. Jenderal Naaman ini mau kasih persembahan ke Elisa. Dia sudah bawa baju sutra ya Pak, bawa perak. Dia bawa emas, perak, baju. Lalu dia mau kasih Elisa dan Elisa bilang, saya tidak mau terima. Sama sekali tidak mau terima. Enggak, jangan kasih. Lalu setelah dia tidak mau, maka Gehasi pembantunya Elisa pikir wah lumayan nih. Lalu ayat 21, Gehasi mengejar Naaman yang pulang ke negaranya. Ketika jenderal Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapat dia dan berkata, selamat. Ayat 22, selamat. Lalu kata Gehasi, Elisa, bosku, Nabi Elisa, menyuruh aku mengatakan, baru saja datang 2 orang muda dari Efraim, dari antara rombongan Nabi. Berilah mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Saudara garis bawah setalenta perak. Dia minta perak. Dan 2 potong pakaian, garis bawah ya. Dan jenderal Naaman berkata, silahkan ambillah 2, jangan 1. Menarik ya saudara. Yudas 30 keping perak, Gehasi juga perak. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta perak. Naaman mendesak dia membungkus 2 talenta perak, 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada
Dua bujangnya mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi, dibawa kasih Gehazi. Lalu kita lompat ke ayat 27. Bosnya Nabi Elisa marah. Dia bilang, kenapa kamu terima? Dan bilang, oh enggak, saya enggak terima. Dan Nabi Elisa berkata, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Karena keegoisan dia untuk dirinya sendiri, dia kena kutukan orang lain. Ini firman Tuhan. Lalu 2 pasal kemudian, 2 Raja-Raja 7 ayat 2. Ini cerita sudah berubah, di mana bangsa Israel mengalami krisis yang luar biasa, inflasi yang sangat tinggi, dan raja mencari Elisa. Dan Elisa berkata, besok harga semua akan turun. Dan perwira Israel yang menjadi ajudan raja berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa mungkin itu terjadi? Jawab abdi Allah Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Oke, terus lihat ayat 3. Ini menarik. Ada baca saudara, berapa orang? 4 orang sakit kusta. Terus ada di mana? Pintu gerbang. Jadi 4 orang ini mendengar perkataan Elisa, besok Tuhan buat sesuatu, musuh di depan Tuhan lakukan sesuatu. Jadi 4 orang ini mendengar. Dan berkatalah seorang kepada yang lain, buat apa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat 4. Di negara ini kita kelaparan, kalau kita keluar mungkin kita dibunuh, tapi mungkin kita akan dapat makanan. Mari kita keluar. Alkitab mencatat 4 orang. Menurut tradisi Yahudi, 4 orang kusta yang duduk di gerbang itu, Gehazi, istri, dan 2 anaknya. Si bujang yang tadi itu. Lihat baik-baik ya. Ayat ke-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta, si 4 orang itu sampai ke pinggir perkemahan, masuk mereka ke dalam kemah. Baca saudara, ngapain? Makan, minum. Buat diri sendiri kan? Sesudah itu mereka mengangkut. Saudara lihat kesamaannya, tadi juga diangkut ya. Sama Naaman punya bujang kasih ke Gehazi, diangkut. Apa kali ini bukan perak tapi emas. Perak dan ada tulisan apa? Pakaian, sama kan? Yang dia suka tadi apa? Perak dan pakaian. Sekarang dites lagi sama Tuhan, ditambahin lagi emas. Lihat saudara. Kemudian pergilah mereka ngapain? Menyembunyikan. Bukankah sama tadi yang 2 talenta perak dari Jenderal Naaman dan 2 potong pakaian juga dia sembunyikan? Sama persis. The Gehazi, sang Gehazi masih selfishness. Masih sama dia. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain. Wow, masih selfish. Kurang 1 kemah, dia ambil juga kemah yang lain. 2 kali selfish. Lebih gahar selfishnya. Lebih egois lagi. Tapi lihat ayat 9. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan ini. Saya nggak tahu ini Gehazi yang ngomong ke istrinya atau istrinya yang ngomong ke dia. Betapa penting suami istri saling mengingatkan. Katakan amin. Ya, dia berkata begini, nggak patut yang kita lakukan ini. Hari ini kabar baik. Apabila kita menanti sampai terang pagi maka hukuman akan menimpa kita.
Mari kita pergi menghadap untuk memberitahukan kepada istana raja. Artinya apa? Mari kita bagi kemurahan hati ini kepada orang lain. Dan hari itu bangsa Israel datang, mereka menjarah begitu banyak. Saudara tahu? Lihat satu pasal kemudian. 2 Raja-Raja 8 ayat 4. 2 Raja-Raja 8 ayat 4. Saudara baca sendiri, 1, 2, 3. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Coba ceritakan kepadaku segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Pertanyaan saya, apakah seorang raja boleh berbicara dengan orang kusta? Tidak boleh. Artinya Gehazi sekarang sudah sembuh. Kapan dia sembuh? Banyak teolog, pelajar Alkitab, bahkan ini ada di kitab Yahudi, kitab orang-orang Israel. Dia sembuh waktu dia berkata, mari kita bagi buat yang lain. Selfishness-nya dia luruh. Lihat poin yang tadi. Poin ketiga tadi. Generosity brings healing. Selfishness bring curse. Nah yang terakhir adalah, ayo saya undang teman-teman pemusik. Enak ya ibadah di sini, cepat ya saudara. Cepat. Generosity brings reward. Tuhan adalah Tuhan pemberi upah. Itu sifat Tuhan. Tuhan memberi upah dan imbalan kepada orang-orang yang generous. Saya cerita di sini, ada seorang di sebuah universitas di Amerika. Ada seorang hamba Tuhan membuka persekutuan doa mahasiswa. Diceritakan bahwa hamba Tuhan ini ada seorang mahasiswa, dia berkata tiap kali persekutuan doa dia beliin kacang buat dibagikan kepada teman-teman yang ikut persekutuan doa. Karena mahasiswa ini dia kuliah sambil kerja di perusahaan kacang dekat dengan tempat kuliah. Setiap minggu dia kasih kacang. Kemudian pendeta itu kembali lagi 6 bulan kemudian waktu dia khotbah, dia tanya kepada si mahasiswa yang memberi kacang ini, bagaimana keadaanmu? Dan dikatakan bahwa sekarang saya membayar 1 orang mahasiswa yang susah, tidak bisa bayar uang kuliah, saya bayarin 1 orang. Oh puji Tuhan, meningkat ya, dari jual kacang bayarin 1 orang. 1 tahun kemudian si hamba Tuhan ini datang, dia berkata bahwa anak muda ini sudah bayarin 5 orang mahasiswa dan jabatan dia naik di perusahaan kacang tersebut. Selang beberapa tahun kemudian si hamba Tuhan datang, ada 200 mahasiswa ikut persekutuan doa. Hamba Tuhan ini tanya, bagaimana? Dan anak muda ini berkata, Tuhan memberkati saya Pak. 200 mahasiswa ini yang ikut, semuanya saya bayarin uang kuliahnya. Dan hari ini saya menjadi pemegang saham di perusahaan kacang itu. Jadi Tuhan itu memberi upah kepada kemurahan hati. Saya cerita lagi di mana ini teman-teman pemusik ini ada saksinya. Minggu lalu setiap habis ibadah kita selalu rapat. Kita selalu rapat dan tanya tadi apa yang kurang, apa perlu yang diperbaiki lagi untuk minggu depan. Kita lakukan udah bertahun-tahun ya Pak Ryan ya. Bertahun-tahun supaya lebih baik lagi melayani Tuhan. Lalu ada omongan bahwa gereja mic-nya rusak. Sudah lama mic-nya, harus ganti yang baru. Mic-nya udah rusak, lalu saya berkata oke, masukkan dalam wishlist ya. Wishlist atau namanya wishlist. Nah dalam wishlist lalu saya bilang nanti kalau speaker ini sudah lunas, ini speaker 2, ini kan masih dicicil gereja. Kalau sudah lunas,
nanti kita beli mic. Gitu ya. Lalu saya tulis di grup WA, dari grup WA ada satu orang, bukan konglomerat saudara. Ada satu orang dari grup WA berkata, Pak, Tuhan memberkati saya. Saya dikasih keturunan oleh keluarga. Untuk pertama, izinkan saya memberkati. Dan dikirim 2 mic baru buat gereja. Ini satunya dikirim 2. Saya bilang banyak sekali. Banyak. Kita masih nyicil, Tuhan kasih lebih dari yang dicicil gitu loh. Oke, sudah. Harganya sudah, hilangkan. Dan besoknya orang ini telepon, Pak, sorenya Tuhan kasih saya order untuk konsultan, sebagai konsultan nilainya 6 kali mic yang saya tabur. Wait. Oke. Belajar satu hal. Ini jelas saudara. Dia memberi karena gratitude kan. Dia memberi bukan karena dia mengharap imbalan. Jangan salah sama gereja. Kamu kasih 10 ya, nanti Tuhan kasih 100. Enggak gitu. Kamu kasih 10 karena engkau tahu Tuhan mengasihi engkau. Dan you give. Amin. Waktu engkau memberi dengan hati yang ucap syukur, Tuhan memberi upah. Gitu sistemnya. Upahnya, ini ingat, upahnya terserah Tuhan. Ada yang dijawab langsung besok. Kata generosity itu G. Kata selfishness itu awalnya S. Generosity godly, selfishness, Satan. Be generous. Buat keluargamu, jangan sering ke gereja tapi buat keluarga terkenal pelit. Apa itu? Biar tersinggung saudara, gak apa-apa. Amin saudara. Bukankah Tuhan itu murah hati? Sebelum terima berkat, tadi Tuhan ingatkan buat suami istri mau menerima kemurahan dalam kehidupan pernikahan, pekerjaan. Engkau harus murah hati terhadap pasanganmu. Bukan suami yang murah hati, istri juga murah hati kepada suami. Dan engkau akan diberkati. Pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus.